Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Sri Lestari 21154508A, Muhammad Erwin Rifandi 23175173A, Arum Arfianto Triwe 23175179A, Rizky Yulianita Saputri 23175185A, Chandra Bagaskara 23175191A, Dinda Catur Cahyani 23175198A, Nur Afriliana 23175216A, Rosalina Apriliade 24185530A. Kami akan menjelaskan sediaan tetes mata pada praktikum formulasi teknologi sediaan steril. Tetes mata. Dalam penggunaannya, obat tetes mata ada dua macam, yaitu obat single dose dan multidose. Untuk obat single dose, penggunaannya yaitu sekali pakai sehingga tidak untuk disimpan setelah dibuka. Sedangkan untuk obat multidos, penggunaannya dapat digunakan lagi setelah penggunaan pertama setelah kemasan dibuka. Namun seringkali untuk obat tetes mata multidos, dalam kemasan obat tidak menyantumkan keterangan batas waktu penyimpanan obat tetes mata setelah pertama kali dibuka atau tidak ada keterangan beyond use date obat. Sementara sediaan obat tetes mata multidos hanya dapat disimpan 1 bulan setelah pemakaian pertama, karena bahan aktif bisa rusak atau sediaan yang harusnya steril akan terkontaminasi oleh mikroba. Apa sih yang dimaksud dengan tetes mata? Menurut textbook of Pharmaceutics 358, tetes mata adalah cairan steril atau larutan berminyak atau suspensi yang ditunjukkan untuk dimasukkan ke dalam sakus konjuktival. Mereka dapat mengandung bahan-bahan antimikrobal seperti antibiotik, bahan antiinflamasi seperti kortikosteroid, obat miotik seperti bisostigmin, sulfat atau obat mydriatik seperti atropin sulfat. Bahan tambahan yang biasanya digunakan di sediaan tetes mata yaitu natrium biosulfat dan natrium sulfit digunakan sebagai zat antioksidan. Natrium klorida digunakan sebagai zat pengisotonis. Na2EDTA digunakan sebagai zat bengkelat logam berat. Asam fosfat dan asam sitrat digunakan sebagai zat pendapar. Natrium metasulfit digunakan sebagai zat pengoksidasi. Metil selulosa HPMC, polivinil alkohol digunakan sebagai zat pengental. Asam askorbat digunakan sebagai zat antioksidan dan penstabil. Stadium sitrat digunakan sebagai konsentrasi ion hidrogen, dan benzetonium klorida dan twin 80 digunakan sebagai zat surfaktan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu sediaan tetes mata single dose. Obat jenis ini merupakan obat tetes mata tanpa pengawet. Untuk kemasannya berbentuk botol-botol kecil dalam untaian, yang jika akan digunakan, untaian tersebut dipatahkan dan tutup botol dapat ditutup kembali. Kemudian sediaan ini memiliki 12 tetes tiap botolnya, dan setelah kemasan dibuka dapat digunakan paling lama 3 hari setelah kemasan dibuka. Rekomendasi dari manufaktur. Kemudian untuk contoh sediaannya tetes mata single dose itu ada Canfresh, kemudian Okusan, kemudian Peprat, kemudian ada Cendoliters, kemudian ada Opticrom alergi, dan yang terakhir adalah Vitrolenta. Kemudian selanjutnya untuk zat aktif tetes mata single dose yang biasanya digunakan itu ada sodium klorida, kemudian asam
kromoglikat atau INN, kemudian potasium iodida, kemudian ada asam hyaluronat, yang terakhir ada prednisolon. Untuk yang pertama, sodium klorida itu istilah kimia untuk garam dapur atau NaCl. Jadi tidak ada perbedaan natrium klorida dan sodium klorida. Fungsi sodium klorida adalah untuk mengatur jumlah air dalam tubuh, memiliki peran dalam impuls saraf dan kontraksi otot, atau juga dikenal sebagai potasium merupakan mineral penting yang disebut sebagai elektrolit. Elektrolit ini membantu sel ginjal, jantung, otot, dan saraf berfungsi dengan baik. Yang kedua ada asam kromoglikat atau INN yang disebut juga dengan kromolin atau yusan. Kromoglikat bekas BAN ini atau kromoglikat secara tradisional digambarkan sebagai penstabil sel Mats dan biasanya dipasarkan sebagai garam natrium atau natrium kromoglikat atau natrium kromolin. Obat ini mencegah pelepasan bahan kimia inflamasi seperti histamin dari sel Mats. Kemudian yang ketiga ada potasium iodida, adalah suatu senyawa kimia, obat-obatan, dan suplemen makanan. Sebagai obat-obatan, hal ini digunakan pada penyakit hipertiroidisme, dalam radiasi darurat, dan untuk melindungi kelenjar tiroid ketika beberapa jenis radiofarmaka digunakan. Kemudian untuk sodium iodida adalah senyawa kimia dengan rumus NaI. Senyawa ini terbentuk dari reaksi logam natrium dengan iodin. Dalam kondisi standar, senyawa ini merupakan senyawa padat berwarna putih yang dapat larut dalam air. Kemudian untuk potasium iodida dan sodium iodida sering digunakan untuk mencegah dan mengobati kekurangan iodin. Garam meja yang teriodinisasi mengandung 0 ppm iodida. Kemudian untuk sodium iodida juga digunakan untuk mengubah alkil klorida menjadi alkil iodida. Kemudian yang keempat ada asam hyaluronat, adalah polisakarida alami yang menyusun jaringan ikat. Fungsi utama molekul ini adalah untuk menstabilkan struktur interseluler atau bagian dalam sel dan membentuk matriks fluida untuk tempat pengikatan kolagen dan serat elastik. Kemudian yang terakhir ada prednisolon asetat, adalah kortikosteroid, glukokortikoid, sintesis, dan ester kortikosteroid. Ini adalah ester 21 asetat dari prednisolon. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara penggunaan dan penyimpanan tetes mata single dose. Untuk penggunaannya, yaitu dapat digunakan selama 1 bulan setelah kemasan dibuka. Karena sediaan tetes mata seperti ini hanya dapat bertahan 3 kali 24 jam. Untuk penyimpanan, yang pertama, simpan pada wadah yang tertutup rapat. Yang kedua, simpan pada suhu ruang. Atau yang ketiga, simpan dalam lemari pendingin pada suhu 2-8 derajat Celcius. Kesimpulan. Definisi tetes mata single dose adalah suatu sediaan tetes mata tanpa pengawet yang memiliki kemasan berbentuk botol-botol kecil dalam untaian, yang jika akan digunakan, untaian tersebut dipatahkan dan tutup botol dapat ditutup kembali. Sediaan ini memiliki 12 tetes tiap botolnya dan setelah kemasan dibuka dapat digunakan paling lambat 3 hari setelah kemasan dibuka. Ciri-ciri tetes mata single dose adalah jernih, stabil, memiliki pH yang ekuivalen dengan cairan mata yaitu 7,4 dan steril. Contoh tetes mata single dose adalah Sendopipred, Sendoliters, Matafresh, dan Vitrolenta. Zat aktif yang sering digunakan untuk tetes mata single dose adalah prednisolon asetat, sodium klorid, potasium klorid, sodium hyaluronat 0,1%, dan dexamethasone. Cuci mata. Menurut FI4, larutan obat mata adalah larutan steril, bebas partikel asing, merupakan sediaan yang dibuat dan dikemas sedemikian rupa hingga sesuai digunakan pada mata. Larutan cuci mata atau yang lebih dikenal dengan collyrium atau bore water adalah larutan steril yang jernih, bebas partikel asing yang dipakai untuk membersihkan mata. Dapat juga ditambahkan zat dapur dan pengawet. Menurut FI3 halaman 10, tetes mata adalah sediaan steril yang berupa larutan atau suspensi yang digunakan dengan cara meneteskan obat pada selaput
lendir mata, di sekitar kelopak mata dari bola mata. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam cuci mata yaitu pertama, pada etiket harus tertera keterangan obat cuci mata. Yang B, masa penggunaan setelah botol dibuka tutupnya. Kedua, kolirium yang tidak mengandung zat pengawet hanya boleh digunakan paling lama 24 jam setelah botol dibuka tutupnya. Dan yang ketiga, kolirium yang mengandung zat pengawet dapat digunakan paling lama 7 hari setelah botol dibuka tutupnya. Berikut adalah contoh obat cuci mata. Yang pertama ada Yevlas, yang kedua Yeris, dan yang ketiga Bolwater. Keuntungan dan kekurangan sediaan cuci mata. Keuntungan cuci mata 1. Berbentuk larutan sehingga menjamin tidak ada partikel yang menggores mata. Yang kedua, tidak mengganggu penglihatan ketika digunakan. Yang ketiga, dosis dapat diubah-ubah. Yang keempat, dapat digunakan tanpa bantuan para medis. Dan yang kelima, kerja awal lebih cepat karena obat cepat diabsorpsi. Kerugian cuci mata. Kerugian cuci mata ada dua, yaitu volume bentuk larutan lebih besar dan ada yang tidak stabil dalam larutan. Persyaratan obat cuci mata. A. Nilai isotonis. Cairan mata isotonik dengan darah dan mempunyai nilai isotonisitas sesuai larutan natrium klorida 0,9%. Mata dapat mentoleransi larutan dengan rentang nilai isotonisitas ekuivalen dengan 0,5% sampai 1,6%. B. Kejernihan. Persyaratan dimaksudkan untuk menghindari rangsangan akibat bahan padat. Sebagai material penyaring digunakan leburan gelas, misalnya Jenner Fritten dengan ukuran pori G3 sampai G5. C. Pengawet. Dengan pengecualian, sediaannya digunakan untuk pada mata luka atau untuk tujuan pembedahan dan dapat dibuat sebagai obat bertakaran tunggal, maka obat tetes mata harus diawetkan. Setiap pengawet ini mempunyai syarat-syarat tertentu berkenaan dengan kestabilan. Tersatukan secara kimia dengan bahan lain dalam formulasi dan aktivitas bakteri. D. Pendaparan. Dapar mungkin digunakan dalam suatu larutan mata, karena salah satu atau semua alasan berikut untuk mengurangi ketidaknyamanan si pasien, untuk menjamin kestabilan obat, dan untuk mengatasi aktivitas terapeutik bahan obat. Demikian presentasi dari kelompok 1 tentang tetes mata. Kami mohon maaf apabila ada penjelasan dari kelompok kami yang kurang pas atau kurang tepat bagi ibu dan teman-teman sekalian. Jika ada hal-hal yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan kepada kami. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.